الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا علمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Maqata Simpruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia dengan niatan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan ini, apa yang kita lakukan mendapat ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita jalankan ini dijadikan oleh Allah sebagai penyebab terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah milakan Allah, sampai halaman 39 ya. 39 faslun yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadha fasal, utawi iki fasal atau bab menjelaskan tentang watuk ta'u yadus sarik. Bab menjelaskan dipotongnya tangan seorang pencuri. Ya, dipotongnya tangan orang yang melakukan pencurian. Nah, pencurian ini akan dilakukan pemotongan tangan, ya, dilakukan had, ya, itu dengan bisalah sati syara'id, dengan 3 syarat. Maka benar-benar harus apa ya, ketika kita mau curi itu, kalau memang kita berpikir 2 kali itu nggak berani nyuri itu, karena hukumannya berat sampai dipotong tangan gitu. Memang di sini nggak berlaku, tapi ketika kita faham hukum Islam, seharusnya itu sudah menjadi bayang-bayang untuk kita takut untuk melakukan pencurian. Walaupun itu apa ya, nominalnya nggak seberapa, tapi namanya sudah pencurian, ya, itu akan mendapat hukuman. Mungkin kita bisa bebas dari hukuman manusia, tapi kita tidak bisa bebas dari hukuman Allah. Itulah yang harus kita pahami. Ya, seberat apapun hukuman manusia atau seberat apapun hukuman yang diberikan di dunia ini, masih bisa kita lewati asal kita bisa ngakalin apa kita bisa menang dalam pengadilan, ya. Namun kalau memang di hadapan Allah, ya, apapun kepandaian kita, apapun kecerdikan kita, ya, tidak akan bisa mengelak. Pasti akan terjadi hukum Allah itu di akhirat nanti. Itu yang harus kita pahami betul. Nah, dengan 3 syarat apa saja itu? Ayyakuna balighon, asal yang mencuri itu sudah baligh, maka lakukan hukum had. Itu secara Islam ya, secara syariat Islam. Tapi di Indonesia kan nggak diberlakukan, ya. Pokoknya asal baligh, maka kalau anak kecil nggak berlaku had itu. Ya mungkin direhabilitas lah, pokoknya di apa ya, agar dikasih tarbiyah pendidikan biar tidak terulang, ya. Tapi nggak berlaku hukum had, karena had itu berlaku bagi orang yang sudah baligh, ya, mencuri. Nah, itu nanti akan
akan terkena hukum had, pemotongan tangan, gitu ya. Kemudian yang kedua, akilan, berakal. Kalau orang gila, orang nggak waras, nyuri, maka nggak berlaku pemotongan tangannya, ya, nggak berlaku pemotongan tangan. Wa ayyasriqa nisaban, syarat yang selanjutnya adalah wa ayyasriqa, mencuri nisaban, satu nisab. Nisabnya barang yang dicuri itu qimatuhu rubu'u dinarin, ya, kira-kira ukurannya adalah 1/4 dinar, ya, 1/4 dinar. Jadi 1/4 dinar itu kalau kita curi, ya, di tempat yang mana tempatnya itu aman, dalam rumah, pokoknya nggak di jalan lah, itu nanti kena hukum had. Syaratnya ya itu salah satu syarat, barang yang kita curi sebanyak 1/4 dinar. 1/4 dinar itu kira-kira 1 gram harga emas. 1 gram harga emas sekarang berapa? 1 juta apa 800? Yes, pokoknya sejutaan ya. Nah, kalau nyuri 1 juta itu sudah kena hukum had, pemotongan tangan, itu secara syariat. Ya, jadi rubu' dinar itu sama dengan 1 gram emas harganya. Ya. Nah, itu disyaratkan pencuriannya itu juga di tempat yang aman. Maksudnya barang itu udah diamankan, udah di dalam rumah, udah nggak di tempat-tempat terbuka gitu loh, ya, itu baru nanti kena hukum had. Jadi min hizzi mislihi li amlika lahu fihi wala syubbahata fi malil masruq, itu ya. Nah, jadi ketika manusia itu mencuri sesuatu, pencurinya seorang yang baligh, berakal, kemudian barang yang dicuri itu, ya, barang yang dicuri itu lebih ada nilainya seharga 1 gram emas, maka jatuhlah hukuman had, pemotongan tangan, ya. Itu. Kemudian min hizzi mislihi li amlika, benda yang dicuri itu di tempat yang aman. Maksudnya juga kali di tempat-tempat apa ya, kayak di lemari, pokoknya di tempat yang aman lah, nggak di jalanan gitu. Kalau di jalanan kan dikira benda-benda hilang gitu, jadi kita kalau ambil nggak kena had. Wong itu benda barangnya di tempat umum gitu ya, nggak tahu punya siapa. Pokoknya ini salah satu syaratnya juga benda itu di tempat aman, di dalam rumah, di dalam dompet, ya, atau di tangan. Pokoknya kita terus diambil, dicopet gitu kan, itu di tempat yang aman, ya. Pokoknya benda itu syaratnya di tempat yang aman. Kemudian lahu fihi wala syubbatu fi malil masruq, ya. Kemudian si pencuri itu tidak punya bagian kepemilikan atas benda tersebut. Jadi gini, yang dicuri itu ternyata 50% miliknya, maka nggak kena hukum had, maka 50% itu miliknya. Umpamanya 1 gram itu 1 juta, 500 punyanya 500 punya orang yang satunya, maka diambil itu barang karena dia ikut punya separuhnya, maka ketika dicuri diambil tidak kena hukum had, tidak kena hukum pemotongan tangan, ya. Dia cuma dikasih takzir, ada hukumannya tersendiri karena dia sudah mengambil separuh hak orang lain, begitu. Ya, umpamanya ada gitu, jadi barang yang dicuri itu memang separuh miliknya dan separuh milik orang lain, nah itu nggak kena jatuh had. Itulah yang dimaksud wala syubhata fi malil
masruq, begitu. Nah, wa tuqta'u yaduhul yumna. Ketika orang itu sudah mencuri, ya, orangnya balik akal, kemudian ya yang dicuri itu ada 1 gram emas, senilai 1 gram emas, kemudian itu bukan sebagian hartanya yang dicuri, benar-benar murni harta orang lain, ya, itu salah satunya. Kemudian tempat harta itu juga disimpan di tempat yang aman, kok diambil, maka watuqta'u yadul yumna, maka dipotonglah tangannya yumna mim mifsolil ku, sampai pergelangan. Tadi dipotong tangan yang kanan, yumna itu kanan, sampai pergelangan sini. Jadi pergelangan ini Pak, pergelangan gini. Ini sampai sini, nggak sampai sini. Ini aja yang dipotong. Jadi buntung sampai sini. Itu pemotongan pertama, pencurian pertama. Ya, pergelangan. Fa in saroko, apabila masih mencuri, udah dipotong tangan kanannya, kok masih mencuri, belum kapok. Belum kapok nih. Kutiat, maka dipotong rijluhul yusra. Kaki yang kiri dipotong sampai pergelangan. Kaki ini udah nggak ada kaki, sampai mata kaki ini pergelangan tuh. Ya, itu dipotong. Udah kanan dulu baru kiri. Ya. Kenapa? Orang itu kalau dipotong kanan sama itu ada. Kenapa kok setelah kanan kok kiri? Nggak kanan sama kanan gitu. Ya kalau orang kanan dipotong kanan terus kiri, itu kekuatannya masih ada. Ini kanan terus kiri masih fungsi tangan kirinya. Tidak langsung melumpuhkan, tidak langsung benar-benar ya menyakitkan, benar-benar dia itu udah nggak berfungsi lagi. Maksudnya manusia itu benar lemah gitu kalau tangan kanan dipotong, kaki kanan dipotong. Dia miring dia kan. Kalau kanan dulu dipotong, kok dia belum kapok, maka ambil kiri kakinya, potongannya itu. Ya, itu jadi kiri. Nah kemudian kok tangan sudah dipotong, kaki kiri sudah dipotong, belum kapok juga, ya. Fa in saroko salisan, apabila ya dia mencuri lagi yang ketiga nih, ya, kutiat yadahul yusra, maka dipotong tangan kiri. Potong tangan kiri nih, ya. Jadi tinggal kaki kanan doang, semuanya udah kepotong. Ya Allah, belum kapok-kapok juga. Fa in saraka rabi'an, apabila dia mencuri keempat kalinya, kutiat rijlahul yumna, maka dipotong kaki kanannya. Dah nggak punya apa-apa dia, tangannya buntung, kakinya buntung, terus dia pakai apa nyuri? Masih ada nggak dia kalau nyuri? Siapa tahu nyuri pakai mulut. Dia pakai kursi roda, tahu gimana caranya. Seandainya masih nyuri lagi nih, seandainya terjadi, kayaknya sih nggak mungkin kalau udah 4-4-nya itu habis. Ya, tapi kalau satu masih berkemungkinan dia nyuri lagi. Ya namanya setan, Tuh. Kalau udah setan yang bertindak gitu, yang menguasai dirinya, maka nggak ada kapok-kapoknya, nggak ada jerah-jerahnya, gitu loh ya. Kadang-kadang gini, manusia itu ketika udah hawa nafsu dikuasai oleh hawa nafsu setan, bahkan ajal sudah di sini nih, ajalnya sudah mau keluar nih, udah ajalnya udah deket lagi, dia nggak mau bertaubat. Karena apa? Ya karena setan itu tadi. Justru di detik-detik akhir inilah perjuangan setan untuk mensuul khotimahkan, ya, meninggal dalam keadaan tidak baik. Inilah kerja keras setan di situ. Itu Pak. Orang mau meninggal, ya, hukum eksekusi mati. Ya, biasanya kan kalau orang normal dia taubat. Wah mau mati kurang jam ini jam 1 habis zuhur nanti saya dieksekusi mati, hukum penggal, hukum pancung umpamanya. Dia secara logikanya, secara orang waras dia langsung tobat, banyak ibadah, banyak ini. Kalau orang bener ya, kalau memang benar-benar dia sadar. Tapi lagi-lagi kalau udah setan, itu udah setan yang paling tinggi tingkatannya Pak, yang goda itu. Karena apa? Biar akhir hayatnya itu dia suul khotimah.
masih dalam ketetapannya itu, tidak mau tobat. Nah kalau dia mau tobat detik-detik akhir kok mau tobat, sia-sia sudah pengorbanan si setan yang goda selama hidupnya itu. Di akhir hayatnya kok dia sempat taubat, walaupun dia udah tahu ajalnya nanti jam 12 mati nih, dipukul pancung itu. Ya. Kayak siapa itu? Yang bandar narkoba itu. Budiman apa? Siapa Budiman ya? Itu yang sempat apa hatam Quran berapa kali itu sebelum dieksekusi mati ya. Ya. Benar-benar itu wallahu alam ya. Itu termasuk apa? Ya termasuk salah satu dapat hidayah di akhir-akhir hayatnya, itu dapat hidayah. Ya kalau secara ininya udah diampunin, setan udah sia-sia kalau kayak gitu. Ya. Dulu ada cerita di zaman Nabiullah Musa kalau tidak salah itu. Ada salah satu orang itu udah di kampungnya ini udah benar-benar bikin onar, udah bikin susah orang di kampung nih. Ketika mau meninggal sampai orang itu nggak mau memandikan, nggak mau memakamkan, nggak mau ngurus jenazah itu ketika meninggal. Pokoknya ketika di sakaratul maut, ketika mau meninggal itu udah sakit parah, nggak ada yang mau ngurus, belum meninggal. Orang itu nggak mau ngurus, biar kapok. Atas itulah hukuman atas ulahnya. Itu kampung itu ya. Akhirnya apa? Dia itu diberikan kesadaran sama Allah. Di detik-detik akhir itu loh diberi kesadaran sama Allah. Ya Allah, semua orang ini udah membenciku. Bahkan keluarga saya, anak saya, istri saya, semua membenci saya. Begitu. Masa engkau juga membenciku ya Allah? Gitu. Kalau engkau membenciku, berarti engkau sama manusia. Di cerita itu gitu kata, di ceritanya di dalam kitab itu. Akhirnya Allah digituin ya. Ya udah. Di kitab itu dijelaskan Allah langsung apa ya? Bangga dengan kata-kata itu, dengan kata-kata orang yang mau meninggal tadi itu. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk menyerupa jadi manusia agar mengurus kematian jenazahnya itu. Setelah bilang begitu, nggak lama meninggal dia. Begitu. Jadi itulah manusia. Kita nggak tahu. Ya, kadang orang yang baik ya meninggalnya nggak baik. Kadang orang yang nggak baik meninggalnya baik. Ya, itu manusia. Tapi umumnya orang baik ya akhirnya baik. Itu umumnya. Ya, maka ketika ada orang yang nggak baik kok meninggalnya baik, jangan jadi contoh. Ya, orang tukang mabuk, tukang mencuri, tukang judi, tukang pokoknya maksiat terus, meninggalnya malam Jumat. Banyak. Terdikira nggak tahu, kita wallahu alam kematian itu. Ya. Maka nilai itu hak mutlak Allah. Menilai manusia itu hanya Allah lah. Kita tugasnya hanya mengajak manusia agar taubat, agar selalu di jalan Allah. Jangan sampai menilai manusia, separah apapun manusia itu, jangan dinilai. Tugas menilai itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu di akhir hayatnya seperti apa, itu nggak tahu. Itu ya. Jadi itulah. Nah, hukuman bagi kalau sudah 4 kali mencuri, maka semua habis anggota badannya, tangan kirinya, tangan kiri kanan udah dipotong, kaki kiri kanan potong. Kok masih mencuri lagi? Naudzubillah sumanafain saroko, apabila masih mencuri ba'da dalik, sesudah semua dipotong, uzira wakila yuktalu sobron. Uzira itu dikasih takzir, dikasih hukuman. Ya kalau udah nggak ada tangan, nggak ada kaki, udah dikasih hukuman. Tapi ada yang wakila, ada yang mengatakan yuktalu sobron, dia dihukum mati, maksud dipenjarakan sampai mati. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan udahlah dikasih hukuman karena udah nggak ada tangan, udah nggak ada kaki, dia masih mencuri lagi. Ya itulah, kalau udah setan masuk itu nggak bisa orang bikin susah tobat itu. Ya walaupun udah ajal dari depannya itu loh, nggak mau tobat. Kalau udah setan yang merasuki dalam dirinya, maka teruslah memohon kepada Allah. Ya ketika ajal ini, ya ketika ajal kita itu, tolong setan jangan ikut campur nih. Kalau udah setan ikut campur ini berbahaya.
Kan ini ada di dalam kitab, kalau nggak salah kitab apa itu ya, ketika orang meninggal itu ada yang minta minum, rasa haus, itu jangan dikasih ketika orang udah sakaratul maut ya, karena itu apa ya, disuruh pilih sama setan, disuruh pilih, kamu ikut saya apa ikut ya, kamu ikut aku, kalau ikut aku tak kasih minum nih itu. Pokoknya perjuangan setan detik terakhir itu benar-benar ini Pak. Orang itu yang bisa dinilai itu ya ketika wafat itu. Orang baik buruknya itu kan kita kenal ketika wafat itu. Kalau orang nggak baik kok wafatnya baik, ya insya Allah husnul khotimah. Allah ampuni. Mungkin ada amalan-amalan yang bisa mengampuni, kita nggak tahu. Ya, ada perbuatan-perbuatan yang bisa mengampuni dosa-dosanya, kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Yang jelas orang baik buruknya itu biasa bisa dilihat ketika orang udah meninggal. Tuh, mungkin dari fisiknya, senyumnya, wajahnya, meninggalnya baik kayak tidur, itulah salah satu ciri. Tapi kebenaran hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab itu ya. Baik, itu jadi kalau sudah tangan kanan kiri udah habis, semua kaki kiri udah habis, maka hukuman terakhir dihukum mati si pencuri itu. Nah di sini kan nggak diberlakukan di Indonesia, maka banyak. Ya sama kalau koruptor juga sama kayak pencuri. Ya apalagi pencuri udah banyak yang mencuri ketahuan, memang dihukum bahkan nggak dihukum. Ya keluar masuk penjara mah udah biasa. Ya itulah salah satu keunggulan hukum Islam ketika diberlakukan, maka efek jerah itu sangat tinggi. Orang itu akan bikin jerah itu pasti. Ya. Minimal kalau udah dipotong tangannya, dia mau hidup udah mentalnya udah down. Udah kena potong tangan, udah kemana-mana tangannya nggak ada. Oh ini bekas pencuri, ini bekas pencuri. Mentalnya udah akan jatuh. Ya. Itu minimal dia udah nggak semangat hidup kalau nggak dikasih motivasi untuk semangat lagi untuk bertaubat. Itu karena udah ada bekas tangannya ini dipotong, ketahuan banget kalau bekas curi begitu. Dia efek jerahnya akan bagus kalau memang hukum Islam itu diberlakukan. Cuman nggak diberlakukan ya begitulah, karena kita hidup di negara bukan berlaku hukum Islam. Nah selanjutnya faslun ay hada fasl wa qutta'ut thariq ala arba'ati aqsam. Wa qutta'ut thariq ini adalah perampokan. Perampok beda dengan pencurian. Kalau pencurian itu dia hanya mengincar hartanya saja. Kalau perampok ini bisa nyawa, harta dua-duanya dihabisin. Itu perbedaan perampok, ya, karena dia pemaksaan, mengambil hartanya dengan cara paksa, ya. Nah, ini ada hukumannya. In qatalu, ya. In qatalu apabila dia membunuh walam ya'khudul mal. Dia hanya membunuh saja, nggak ngambil hartanya. Berarti kan motifnya bukan motif apa ini? Cuman membunuh doang, tapi ya'khudul mal, tidak mengambil mal. Walam ya'khudul mal, tidak mengambil hartanya. Maka hukumannya adalah kutilu, maka dibunuh orang itu. Perampok itu harus dibunuh hukumannya, hadnya itulah ya. Fa in qatalu apabila dia membunuh, perampoknya membunuh, wa akhadul mal dan juga mengambil hartanya. Ya. Kutilu ini hukumannya parah, udah diambil hartanya, dibunuh juga tuh orang yang punya harta. Ya, udah dibunuh, diambil hartanya. Maka hukumannya apa? Kutilu, perampoknya dibunuh, wasulibu dan disalib. Ya. Disalib. Wa in akhadul mal. Ya. Jadi wasolabu disalib. Jadi gini, ketika si perampok itu mengambil nyawa beserta hartanya, maka hukumannya dibunuh, ya, dibunuh, mati nih orang, perampok mati, dikafani, disolati normal kalau muslim ya, disolati udah pakai adat seperti biasa. Namun terakhir disalib sampai 3 hari, atau busuk apa enggak itu. Tujuannya apa? Diviralkan. Nih, kalau perampok sampai membunuh, mengambil harta, nih hukumannya. Buat orang-orang itu biar jerah, tidak berani merampok. Ya, itu apa tujuannya? Sulibu disalib, ya. Disalib di
kayu, ya kayu yang gede, pokoknya disalib itu, jenazahnya itu loh disalib telah dikafani. Nah, itu karena benar-benar perlakuannya udah mengambil nyawa, harta pula diambil gitu. Wa in akhadul mal, apabila seorang perampok itu mengambil harta, walam yaktulu, tapi tidak menghabisi, ya tidak menghabisi nyawanya, hanya mengambil hartanya. Tuqatta'u aydihim wa arjuluhum, ya jadi dipotong tangannya, juga dipotong kakinya, ya jadi min khilafin fa in khafus sabil. Jadi maksudnya dipotong tangan, kalau kanan potong berarti kaki kiri, kalau tangan yang kiri berarti sama kaki yang kanan, nyilang, ya disilang. Kalau dipotong kaki yang kanan berarti ngambil tangan kiri. Kalau tangan kanan yang dipotong berarti kaki yang kiri yang dipotong. Jadi nyilang motongnya. Itu yang bagi kalau memang ada perampokan hanya mengambil hartanya, nyawanya nggak diambil, gitu ya. Itu yang ketiga ya. Kemudian selanjutnya fa in khafus sabil walam ya'khudhu malan. Ini fa in akhafus sabil, apabila dia itu enggak ngambil nyawanya, enggak ngambil hartanya, cuman khafi itu menakut-nakuti, kayak teror lah, meneror dia itu, ya enggak ngambil harta, enggak ngambil nyawa, ya hanya teror. Walam ya'khudhu malan walam yaktulu, gitu loh ya. Jadi enggak ngambil harta, walam ya'khudhu malan, enggak ngambil harta, walam yaktulu, enggak ngambil nyawa, gitu. Khubisu wa uzziru, ya. Nah, dia diberikan hukuman saja, ya. Wa man taba minhum qablal qudrah alaihi saqatat anhul hudud wa ukhida bil hukum. Nah, ketika begini, ketika ada orang mencuri atau merampok, ya, ambillah duitnya, bawa lari. Namun dia taubat, sadar, ya, sadar kan duitnya udah diambil, dikembalikan semua duitnya, maka dia nggak kena hukum had, nggak dipotong tangannya, karena udah dikembalikan, dia udah tobat. Kecuali dia udah ketangkep sebelum tobat, udah ketangkep, nah itu diperlakukanlah hukum had. Kalau dia hanya bawa hartanya tadi, nggak menghabisi nyawanya, maka potong tangan kanan dan kaki kiri. Kalau yang dipotong kaki kanan, tangan kiri, maka kaki kanan yang dipotong, dua-duanya nyilang, tinggal pilih yang mana. Itu ya, itu perampokan, ya, perampokan, pemaksaan, beda dengan pencurian, gitu. Jadi pemaksaannya hanya mengambil uangnya, dia langsung dua. Tapi kalau pencurian kan satu-satu, ya, kanan dulu, tangan, baru kiri, urutannya loh, tangan kanan pertama, baru ke kiri kalau masih nyuri lagi. Nyuri yang ketiga, nih tangan kiri. Nyuri yang keempat, kaki kanan. Itu pencurian, beda dengan perampokan. Kalau perampokan ngambil hartanya doang, nggak nyawanya, langsung dua, ya, langsung dua, tangan kanan dan kaki kiri. Itulah perbedaan orang yang merampok dengan pencurian. Karena perampok ini ada pemaksaan, ya, lebih kejam gitu loh. Perampok ini lebih berani, karena ada orang berani nggak mau, pokoknya nggak secara terang-terangan. Kalau perampok ini rata-rata secara terang-terang, ada orangnya. Kalau mencuri kan nggak ada orangnya, nggak ada orang baru dicuri, gitu, masih ada rasa takut lah, gitu. Tapi kalau udah merampok ini berbahaya, karena itu udah berani banget, orang mengambil hartanya ada orangnya, bahkan masih dipaksa diambil, maka hukumannya lebih berat, langsung dua, tangan kanan sama kaki kiri, gitu. Oke ya. Baik, faslun wa qutta'ut thariq. Faslun wa man kusida bi ada fi nafsi aw malihi. Ini hukum seorang pemberontak, nanti insyaallah akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bis
bisawab. Baik, ada pertanyaan silakan yang mau bertanya. Ya, Pak Iwan. Salam. Iya. Iya, sangat pokoknya minimal itu kena hukum had itu mencuri ya, mencurinya itu seharga 1 gram emas. Nilainya itu loh yang dicuri. Barang apapun pokoknya nilai seharga itu ya. Nyuri handphonenya mahal nih, handphonenya 4 juta kena dia. Handphonenya nggak mahal cuma 1 juta, sama dengan harga emas, kena dia, kena had. Apapun barangnya yang penting dinilai seharga 1 gram emas, itu baru kena had. Nyuri itu loh, nyuri 1 juta, nggak tahu benda apa pokoknya senilai harga 1 juta itu kena hukum had. Yang kedua kena lagi, ketiga kena lagi. Ya, itulah hukuman had. Itu kalau diberlakukan. Ya. Ya kalau di sini tetap nanti maksudnya kalau nggak diberlakukan hukum had, dia nyuri, dia pernah nyuri selebih apa ya, bahkan jutaan yang dia curi, dia nggak kena hukum had di sini. Tapi di hadapan Allah ya lihat aja nanti kalau belum diampuni sama Allah ya, kalau belum dapat ampunan, belum sempat taubat, dibawa mati, naudzubillah ya. Nah kalau sampai korupsi bermiliar-miliar, ratusan juta, mana hukumannya itu ya? Hanya 1 juta aja potong tangan, kalau jutaan alam hukumannya itu ya. Itu nanti ada pembahasan tentang curi yang secara detail itu ada ya, ada itu nilai apa pembahasannya nanti, kalau berapa juta kena mana, berapa juta kena ini itu ada pembahasannya. Yang jelas minimal hukuman minimal kena had itu 1 juta, seharga 1 gram emas baru kena had. Kalau emas itu 800 atau 1 juta, dia nyuri cuma 500, nggak kena, cuma kena hukuman biasa, kena takzir lah, kena hukuman itu aja. Tapi nggak sampai kena had. Itu loh ya. Yang penting itu. Ada lagi? Ya, Pak Tony. Dengar nggak saya nih? Waalaikumsalam. Hah? Pas dipotong dia jantungan meninggal gitu ya, kaget gitu meninggal. Hah? Yang tanggung jawab siapa? Itu kan berarti secara apa ya? Secara ini berarti nggak ada faktor untuk pembunuhan, dia hanya melakukan eksekusi pemotongan tangan, gitu lah ya. Pemotongan tangan ternyata dia punya jantung, ya kan nggak tahu, terus meninggal. Siapa yang akan bertanggung jawab? Tuh, nanti siapa yang akan bertanggung jawab gitu ya, namanya kan kita nggak tahu, berarti kan itu sudah apa ya, sebuah masalah yang harus diselesaikan sama pihak keluarga ya. Seharusnya hanya hilang tangan aja, nyawa yang hilang ya kan, nyawa yang hilang. Nah itu nanti yang akan bertanggung jawab siapa begitu ya, yang akan bertanggung jawab pemerintah saat itu. Pemerintah saat itu gimana? Sebenarnya kalau dipotong tangan kan umumnya nggak akan meninggal tuh orang. Nah kalau kasus-kasus tertentu mungkin punya jantung kan, wallahu alam ya, nggak tahu itu urusannya gimana, ya kan? Itu kan jarang ketemu kayak itu kasus kan. Rata-rata kalau dipotong tangannya ya nggak akan mati. Yang penting cepat diatasin, nggak kehabisan darah, pingsan, mati, itu kan yang dikhawatirkan kan. Ya mungkin ada cara-caranya, orang dulu kalau memotong tangan itu ada caranya begitu, potong tangan sehingga darah ini nggak kehabisan, dia bisa hidup lagi. Umumnya kalau dipotong tangan nggak akan mati, itu loh umumnya ya. Namun kalau terjadi kematian, nah, itulah nanti akan diselesaikan sama keluarganya si pencurinya itu. Diselesaikan gimana? Ini nggak sengaja, mungkin nanti lari ke hukum pembunuhan yang nggak sengaja tadi, niatnya menghukum biasa tapi kok mati, dia mungkin kena apa ya, kena hukuman bayar had, bayar fidyah, bayar kayak denda lah, kena denda karena sudah
membunuh secara tidak sengaja. Kemarin kan ada pembahasannya pembunuhan yang tidak sengaja. Dia kan nggak kena had, nggak dibunuh, dia nggak dibunuh, cuman bayar. Bawa unta gitu ya, ada 100 unta. Itu kan ada yang di keterangan sebelumnya itu ya. Kalau pembunuhan itu nggak sengaja, itu maka nggak kena had, nggak kena hukuman mati ya, karena nggak sengaja. Dia kena hukum biasa kayak membayar hukuman kayak apa ya, bayar unta berapa ratus unta gitu, atau diganti duit berapa juta, itu ganti rugi lah istilahnya. Hah? Itu kan nggak sengaja, nggak ada dosa. Kalau nggak sengaja dia menjalankan syariat Islam kan, ya, menjalankan syariat Islam. Ya sama kayak begini. Ketika orang bepergian umpamanya, dia tujuannya baik, bepergian kemana gitu, silaturahim kemana, ternyata kecelakaan. Apa yang bertanggung jawab? Sopir, ya kan? Dia kan nggak sengaja, sopir itu ya nggak sengaja untuk mencelakai penumpang gitu. Dia pergi ke silaturahim kan baik, syariat disyariatkan ini, bersilaturahim kan ada syariatnya silaturahim. Ternyata di perjalanan mati, ya kan, itu nggak sengaja, ya kan? Berarti yang menanggung dosa siapa? Bukan supir, yaitu memang udah takdir. Gimana bedanya? Ya pemotongan tangan kan umumnya nggak mati dipotong tangannya, karena dia kena jantung atau darahnya apa ya? Ketika kehabisan darah terus mati gitu, itu kan nggak sengaja, nggak ada faktor, dia nggak ada niat untuk membunuh kan, dia hanya menjalankan syariat hukum gitu loh. Ternyata mati karena kaget punya jantung, ya nggak tahu, wallahualam, itu kan nggak tahu, nggak sengaja. Sama kayak begitu, nggak sengaja dia ternyata nabrak, mati semuanya. Kan tujuannya baik, ini kan tujuannya juga melakukan hukum syariat Islam. Nah ternyata kok mati kan nggak di luar kehendak gitu loh, di luar kemampuannya si eksekusi itu, yang orang yang mengeksekusi pemotongan tangan tadi, begitu loh. Siapa yang bertanggung? Ya bukan yang memotong, ya itu tinggal diselesaikan aja sama keluarganya, ya. Ini kesalahan siapa? Saya nggak tahu, nggak ada maksud untuk membunuh, karena ini hukum yang diberlakukan. Saya hanya menjalankan hukum. Ternyata kok mati setelah dipotong tangannya, mungkin karena kaget jantungan ya. Itu kan wallahu alam, berarti udah di luar kemampuan manusia itu. Yang masalah bertanggung jawab dosa nggak ada itu, ya nggak ada, karena nggak sengaja. Kalau ada faktor sengaja, udah saya salahin motongnya biar kapok, biar darahnya mancur nih, nah itu beda, dia dosa. Ini orang saya benci nih, nyuri, kesempatan ini saya ambil urat-uratnya biar darahnya mancur, mati nih. Nah, itu beda. Kalau begitu kan beda niatnya, ya kan? Gitu. Baik, ada lagi satu lagi. Kalau masih ada, oke, Pak Rahmat. Salam. Gimana Pak? Iya. Ya, otak. Iya. Baik. Ada niatan baik kalau umpamanya gini. Orang itu kelaparan ngambil di masjid. Hukum ngambil bukan haknya, kayak posisi kayak apapun tetap diharamkan, ya tetap diharamkan. Karena apa? Beda gini. Kita posisi kelaparan, adanya cuman babi itu haram, jelas haram. Tapi itu kan bukan punya siapa-siapa babi itu, walaupun benda haram loh ya. Maka diperbolehkan makan babi itu untuk sekedar untuk menyelamatkan hidup, untuk protein ini biar keisi lah. Kalau udah kenyang nggak boleh sampai kenyang, secukupnya saja itu. Nah habis itu nyari makannya halal, terus berusaha, gitu ya. Nah itu kan enggak, itu kan masih ada usaha yang lain. Coba dia minta, kan belum ada usaha. Dia merasa kelaparan nyuri,
padahal dia minta mungkin dikasih, ya kan? Berarti langkahnya yang dia salah. Gak boleh tetap itu. Kalau apa ya, dia itu gak apa-apa kalau dia kelaparan, kasih ambil aja biar dia gak kelaparan, biarin. Berarti kita sama dengan membiarkan kezaliman. Kalau memang dia itu baik, memang kita cara mencikapi orang pencuri itu biar kasihan dia nggak punya duit, mungkin butuh duit. Tangkap orang itu, kita hakimi baik-baik. Kamu kalau butuh minta aja, jangan nyuri, nggak baik. Besok-besok jangan ya, bilang aja kalau memang butuh. Ya, kalau memang butuh bilang. Kita menangkap orang itu ya, mencegah kemungkaran itu bertujuannya bukan kita dendam, nggak bagus benar. Tapi tujuannya untuk menyadarkan si pencuri itu, biar nggak mengulangi lagi. Tapi kalau kita diamkan, dia berarti kita mendiamkan kezaliman, mendiamkan keharaman. Udah biarin, bila perlu kasih duit itu biar diambil lagi besok. Nah itu kan berarti kan kita sama dengan menyetujui hal yang tidak baik. Memang kaya itu baik, kayak kita itu kasihan, kaya. Tapi sebenarnya nggak kasihan itu. Kalau memang benar-benar kasihan, tangkap orang itu diam-diam, jangan diviralkan. Kamu butuh apa sih? Kamu kok terlihat nyuri ini memang butuh banget. Ya udah kalau butuh bilang aja, saya nanti bisa kita rapatkan pengurus, nanti kita kasih gimana, kita jalan keluarnya lah. Jangan nyuri, nggak baik, dosa itu. Kita sadarkan seperti itu lebih mulia. Ya, kalau kita diamkan, takutnya dia kebiasaan. Nah, kita kan nanti akan jadi salah. Kita akan bertanggung jawabkan nanti kalau kita benar-benar tahu orang yang mencuri itu kita diemin. Kasihan nanti kalau ditangkap, dia nyuri-nyuri lagi terus nggak sadar-sadar, ya gimana nanti? Siapa yang bertanggung jawab? Kita udah tahu kemaksiatan jelas orangnya ini. Kita nggak hakimi, kita nggak adili, kita nggak panggil. Manggilnya itu jangan kita gemes, jangan kita itu pingin dendam, pingin nonjok, jangan. Ya, kita panggil secara baik-baik, kita nasihati, kita sadarkan kalau kamu butuh, itu yang bagus. Ya, memang ketika kita diamkin, janganlah itu orang butuh, biarinlah orang butuh. Seakan-akan itu bagus. Ya, secara lintas bagus itu, hatinya bagus. Tapi di sisi lain salah, bahkan salah besar kalau menurut saya itu, karena mendiamkan orang melakukan kemaksiatan. Tetap itu maksiat, tetap itu salah walaupun dia kondisi lapar, dia bisa minta. Beda orang dalam kondisi di hutan adanya cuman babi, gak kelaparan, kalau nggak makan mati, itu udah haram lagi. Ya, sama-sama haram. Uang tromol masjid kalau bukan haknya haram, babi juga haram. Tapi babi ini bukan milik orang, tapi tromol ini milik orang banyak, milik masjid, ada yang memiliki. Nah kalau babi nggak ada yang memiliki, makan nggak apa-apa, asal secukupnya. Itu kaidahnya seperti itu. Ya, jadi ketika orang itu membiarkan kemaksiatan, sama dia jadi mendukung kemaksiatan. Rubah kemaksiatan itu dengan syarat jangan untuk kita tuh kayak gemes terus dendam sampai main hakim sendiri, main kekerasan, itu yang nggak boleh. Kalau memang kita punya hati mulia, maafin dia, sadarkan dia, itu hati yang mulia. Berarti kita satu, dapat mencegah kemungkaran, itu pahala kita. Terus kita punya hati mulia karena memaafkan banyak. Terus kita tolong, bantu ketika dia membutuhkan, pahala lagi. Namun kalau kita diemin, udahlah, diemin aja, dia butuh, berarti dia di jalan yang haram terus loh. Ya, dia ngambil terus, padahal kan dia bisa meminta. Ya, posisinya beda. Kalau kecuali nggak ada cara lagi, yang ada cara satu-satunya saya ngambil uang tromol itu. Ya, itu baru beda masalahnya. Nah kan dia bisa minta, dia bisa ngomong kalau kelaparan, kalau butuh duit kan bisa ngomong. Ya. Takut nggak dikasih orangnya, takut nggak dikasih, atau nggak diperbolehkan. Nah itu angan-angannya nggak baik. Yang belum dicoba kok takut nggak dikasih, gitu ya. Baik itu ya. Jadi kita sekali lagi, kalau ada orang yang melakukan kezoliman itu bertujuan untuk apa ya? Kita berhentikan kezoliman itu dengan niatan bukan itu untuk dendam atau mengadili atau kita hakimi sendiri secara keras gitu, jangan. Pokoknya kita panggil orangnya, kita diemin, bila perlu jangan diviralkan, jangan diperbuat malu orang itu. Kita diem-diem, hanya kita datang orang itu. Nih umpamanya 2 orang pengurus, datangin, kalau orang memang kenal ya yang ngambil, datangin 2 orang. Nih ada bukti, kamu itu ngambil ini loh. Saya nggak apa-apa, pengurus sudah memaafkan. Kamu ketika kalau butuh bilang aja, jangan ambil.
Itu baik kalau begitu. Ya, tapi kalau orang banyak, udahlah polisikan saja. Musyawarahnya udah, rapatnya udah, setuju para pengurus ini dipolisikan, di jalur hukum aja udah. Terserah nanti polisi mau diapain. Ya monggo kalau memang begitu. Itu kan hak pengurus. Ya kan? Begitu. Tapi kalau kita ada rasa kasihan, ya udah. Orang malah lebih kesentuh begitu, Pak. Dia kalau di jalur hukum dia penjara, ya selesai penjara dia dendam, nggak kesentuh itu malahan. Justru yang dimaafkan itulah akan menyentuh, ya begitu. Karena itu sudah sering dilakukan sama Rasulullah SAW. Dia nggak menghukumnya tapi memaafkan. Memaafkan itu malah kan menjadi sentuhan tersendiri gitu, yang bisa membuat sadar dia itu gitu. Kalau memaafkan, nasihati, maafkan, nasihati, orang itu akan langsung sadar, bahkan bisa taubat. Itu yang kita harapkan. Baik, itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdash syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana walakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sahhil umurana ya Allah, sahhil umurana wa hasil maqasidana bi barakati majlis ilmi ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna al-istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma ij'alna akhira kalamina min ad-dunya indahi ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.